Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembagian pada pecahan. Minggu lalu kita kan telah membahas perkalian pada pecahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian pada pecahan. Oke. Jadi, hal pertama yang perlu kita ketahui di pembagian pada pecahan yakni mengenal arti pembagian pada pecahan. Membagi suatu bilangan dengan bilangan lain sama dengan mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke. Jadi, di pembagian pecahan itu cara mengerjakannya yakni dengan mengubah tanda bagi menjadi kali, tetapi pembaginya itu kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Gitu. Nih, contoh nih. Misal ada pembagian pecahan dengan angka 5. Nah, pembaginya kan 5, kita ubah jadi 1/5. Selanjutnya, kebalikan dari 3/4. Berapa tuh? 4/3. Dan kebalikan dari 1/8 adalah 8. Seperti itu. Oke, lanjut ke subbab pembagian bilangan asli dengan pecahan, yakni mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Contoh, nih 6 dibagi dengan 5/7 hasilnya berapa sih? Nah, kita kan tahu di sini pembaginya yakni 5/7. Maka 5/7 itu kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, sehingga diperoleh kebalikannya 7/5. Mantap. Sehingga 6 dibagi 5/7 sama dengan 6 dikali 7/5. Iya, 6 itu sama aja 6/1 ya. Oke. Nah, 6 kali 7 42, 1 kali 5 5, sehingga pecahannya menjadi 42/5. Nah, karena dia subbabnya tentang bilangan bulat dan pecahan, kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan yang mengandung unsur bilangan bulat dan pecahan. Kita sederhanakan menjadi 8 2/5. Sip. Untuk subbab yang ketiga yakni pembagian dua pecahan, yaitu mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Sama. Caranya sama. Cuman ini kan ada dua pecahan, pecahan biasa sama pecahan campuran. Kemarin kayak mana tuh? Nah, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berapa jadinya? 3 kali 2 ditambah 2, 8 ya. Penyebutnya tetap. Sehingga jika dibalik 8/3 adalah 3/8. Oke, maka 4/5 dikali 3/8. 4 kali 3. Oke, 4 kita bisa sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4 ya. 8 kita coret, dibagi 4, sisa 2. 4 bagi 4, sisa 1. Sehingga 1 kali 3 per 5 kali 2. Jadi 3/10 gitu. Ini tidak kita sederhanakan karena dia pecahannya pecahan biasa semua. Oke, selanjutnya pembagian 3 pecahan berturut-turut, yakni membagi pecahan pertama dan pecahan kedua terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi dengan pecahan ketiga. Nah, kalau misalnya ada 3 pecahan yang didahulukan sebelah kiri. Oke, contoh soalnya nih, 1/2 dibagi 1/4 dan dilanjutkan dibagi dengan 3/5. Ini ya, jadi kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa.
Setelahnya kita lakukan pembagian di pecahan pertama dan pecahan kedua. Tuh kita kurungin biar nggak lari. Nah, kita peroleh 3/2 dikali 4/1. Karena kita ubah ke perkalian, jadi pembaginya kita balik. Oke, hasilnya 3 dikali 2, 6. 1 kali 1, 1. 6/1. Kita bagi dengan pecahan yang ketiga, yakni pecahan 3/5. Diperoleh 6/1, kita kali menjadi 5/3. Maka hasilnya 30/3. Jika diubah ke pecahan campuran menjadi enggak deng ya, enggak dibagi ke pecahan campuran karena dia bentuknya sudah pecahan biasa, menjadi 30 dibagi 3, 10. Oke. Selanjutnya pembagian pecahan desimal, yakni mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi menjadi bentuk bilangan cacah terlebih dahulu. Oke, contoh soalnya 0,6 dibagi 0,15. Cara penyelesaiannya kita ubah 0,6 biar menjadi bilangan cacah, itu kita kali berapa? Kalau misal kita kali 10 berarti 0,15 juga dikali 10. 0,15 jika kita kali 10 belum menjadi bilangan cacah kan? Oke, agar 0,15 menjadi bilangan cacah kita kali dengan berapa? 100 ya. Oke, jadi kalau misalnya 0,15 dikali 100, 0,6-nya juga dikali 100, harus adil biar nggak berebut. Oke, lanjut. Diperoleh 0,6 dikali 100 sama dengan 60 dan 0,15 dikali 100 sama dengan 15, sehingga 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya 0,6 dibagi 0,15 sama dengan 4 gitu. Nah, di pembagian pecahan desimal ini juga nanti ada pembagian 3 pecahan desimal berturut-turut, sama seperti tadi pembagian 3 pecahan biasa. Caranya sama, yakni kita kerjakan dari kiri ke kanan. Kita kerjakan terlebih dahulu pecahan desimal pertama dan pecahan desimal kedua, lalu hasilnya kita bagi dengan pecahan desimal yang ketiga. Oke, itu dulu. Besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterima. Tetap di rumah aja, jangan bepergian jika tidak ada kepentingan. Selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.